Hari ini, gamers bernama Asahi ditabrak sama truk Kun karena menyelamatkan seorang bocil dari kecelakaan tunggal. Dan setelah insiden tersebut, Asahi pun meninggalkan kehidupan lamanya serta meninggalkan seorang kakak yang sangat dia cintai. 実際あるんだな。 Tapi bukannya pergi ke akhirat, Asahi malah terlempar ke dunia lain dan terlihat seperti dunia pada game yang pernah dia mainkan. うわなんだなんだ。 Melihat hal itu, Asahi malah menjadi sangat bahagia karena akhirnya dia dapat meninggalkan kehidupan lamanya yang cukup membosankan. Namun dikarenakan pada zaman itu belum ada wifi, Asahi pun memutuskan untuk menego iPhone-nya dan membeli item yang ada pada dunia tersebut. Untungnya, karena tukang gadai mengira iPhone merupakan barang yang langka, Asahi berhasil menjualnya dengan harga yang tinggi, seharga 500 koin money pada kota tersebut, atau ya setara dengan 5 juta rupiah. Setelah itu, Asahi pergi membeli beberapa perlengkapan hunter yang murah karena dia pengen mendaftar pada serikat hunter seperti hal yang biasa dia lakukan pada game RPG. Melihat Asahi yang pertama kali datang pada serikat hunter tersebut, gadis bernama Tanya memberikan misi level 2 kepada Asahi agar Asahi dapat mengerjakannya dengan mudah. Akan tetapi, misi tersebut ternyata tidaklah mudah seperti yang dibayangkan karena Asahi ternyata akan mengalahkan naga wyvern yang sangat kuat. Dan sialnya, ketika Asahi melihat skill yang dia miliki, Asahi menjadi sangat terkejut karena dia ternyata hanya mendapatkan skill melempar batu yang cukup rendah. ビートスキル。 Namun ketika Wyvern itu akan menyerang Asahi, Asahi yang panik gak sengaja menyumon kakaknya bernama Maya menggunakan sihir misterius secara gak sengaja. 姉を呼んだか？呼んだな。 Dan siapa sangka, hanya dengan menggunakan pukulan biasa, kakaknya Maya berhasil membunuh Wyvern dengan sangat mudah. Pada awalnya, Asahi pun mengira jika gadis tersebut mungkin hanyalah ilusi dari kakaknya. Tapi ketika gadis itu memeluk Asahi dengan gembira, barulah Asahi pun percaya jika gadis itu memang merupakan kakaknya. 間違いなく本物の姉です。はい。 Kemudian Maya pun menjelaskan bahwa setelah kecelakaan tersebut, Maya nggak sengaja melihat senyuman dari wajah Asahi yang membuat Maya berpikir jika Asahi mungkin sedang terjebak pada dimensi lain. Dan karena merasa khawatir dengan Asahi, Maya malah membenturkan kepalanya sampai koma agar Maya dapat menyelamatkan Asahi yang mungkin sedang terjebak pada dunia lain. Mendengar hal itu, Asahi pun baru menyadari jika dia sebenarnya hanya mengalami koma dan belum sepenuhnya lockout dari kehidupan nyata. Dan karena Asahi masih penasaran dengan ending dari anime One Piece, Asahi pun segera mengajak Maya untuk mencari cara agar mereka dapat pulang ke dunia nyata. Singkatnya, setelah pertemuan tersebut, Maya dan Asahi pun mulai mengerjakan setiap misi yang ada agar mereka dapat menamatkan setiap misi pada isekai tersebut. Ya, siapa tahu mereka dapat pulang ke dunia nyata setelah mengerjakan semua misi yang ada. Namun karena Maya bereinkarnasi menjadi karakter yang lebih kuat dari Asahi, Asahi pun gak bisa meningkatkan skillnya karena setiap kali Asahi ingin bertarung melawan monster, maka Maya akan mengalahkan monster itu untuk Asahi. なんかマヤ姉が。 Tapi setelah itu, secara tiba-tiba Asahi malah dinobatkan menjadi hunter kelas 3 karena para warga mengira jika Asahi lebih kuat dari kakaknya. Dan karena salah paham tersebut, Asahi pun meminta kepada Maya agar Maya membuat Asahi terlihat kuat demi mempertahankan kepercayaan masyarakat kepada Asahi. Karena jika mereka mengetahui kekuatan Asahi yang sebenarnya, maka Asahi pasti akan segera dihukum karena dianggap sebagai pembohong. Namun tak lama dari itu, terdengar suara pria yang sedang mengamuk karena terlalu banyak minum. Melihat hal itu, Asahi pun mendapatkan sebuah ide yang sangat cemerlang untuk membuat Asahi seakan terlihat sangat kuat di mata masyarakat, di mana Asahi akan menggunakan kekuatan Maya untuk menghentikan pria mabuk tersebut. いじけて叫びたりになった口か。 Siapa sangka dengan cara itu, orang-orang semakin percaya jika Asahi memang pantas berada pada peringkat ketiga.
Dan meskipun terlihat curang, Asahi akan tetap berlatih sekeras mungkin agar dia dapat meningkatkan status levelnya biar setara dengan peringkat yang dia miliki. Sementara di tempat lain, kita pun akan melihat beberapa hunter kelas tinggi yang nampaknya telah gagal pada misi mengalahkan Raja Iblis. Dan karena para hunter itu nggak bisa membuatnya merasa puas, Iblis itu pun memutuskan untuk keluar dari markasnya dan mencari orang yang dapat memuaskan hasratnya untuk bertarung. Lalu kembali pada Asahi yang saat ini akan mengambil misi selanjutnya. Hingga ketika sampai pada Serikat Hunter, Asahi pun meminta kepada Tanya untuk memberikan misi yang mudah kepada Asahi. Dan Asahi pun beralasan jika saat ini Asahi cuma pengen menyimpan kekuatannya untuk menghadapi monster yang terkuat saja. Mendengar hal itu, Tanya menjadi semakin kagum kepada Asahi karena Asahi terlihat seperti hunter yang sangat cool. Kemudian Tanya memberikan misi pencarian jamur kepada Asahi dan mengatakan jika misi pencarian jamur merupakan misi dengan tingkatan level paling rendah. Akan tetapi, misi tersebut ternyata tidaklah mudah karena pada hutan jamur pelangi terdapat beruang besar yang tinggal pada hutan tersebut. Namun ketika Asahi mencoba kabur dari kejaran beruang, Asahi nggak sengaja menabrak melon yang empuk dan mengira jika melon tersebut merupakan melon kakaknya. Mendengar Asahi yang memanggil dirinya sebagai kakak, iblis itu menjadi sangat salting, kemudian mengalahkan armada beruang tersebut untuk menyelamatkan Asahi. 同じ魔族 土産に抱かれてきえい なん Melihat energi sihir yang sebesar itu, Asahi lantas bertanya kepada gadis tersebut tentang siapa dia sebenarnya. Kemudian gadis itu pun menjelaskan jika dia merupakan jenderal iblis bernama Maria yang telah mengabdi kepada Raja Iblis selama ribuan tahun. Dan saat ini, Maria sedang mencari hunter bernama Asahi yang akhir-akhir ini sedang menjadi perbincangan hangat karena kekuatannya. Tapi ketika Asahi akan kabur, 解散しようご安全にご安全に setelah melihat lambang tersebut, Maria pun segera menahan Asahi karena Asahi ternyata merupakan orang yang dia cari selama ini. Untungnya, ketika Maria akan menyerang Asahi, datanglah Maya yang datang setelah merasakan tanda bahaya dari adik tercintanya. Dan karena Maria telah berniat menyerang adiknya, Maya segera menyerang Maria sebagai konsekuensi karena telah menyentuh adik yang dia sayangi. 何者かは知らん 変わった女だな Namun ketika pertarungan itu berlangsung, Asahi menjadi sangat terkejut karena Maria ternyata dapat mengimbangi beberapa serangan Maya. Bahkan Maria dapat meladeni Maya dalam pertarungan jarak dekat menggunakan kecepatan serta presisi tingkat tinggi. Ya meskipun pada akhirnya Maya berhasil menghempaskan Maria ke tanah dikarenakan Maya punya kapasitas mana yang lebih besar daripada Maria. Tapi di saat Maya akan membunuh Maria, Asahi segera menghentikannya dan mengatakan jika Maria telah menyelamatkan Asahi dari gerombolan beruang yang menyerang Asahi. Dan meskipun duel tersebut telah berakhir, Maria masih merasa penasaran dengan Asahi karena Maria tidak pernah melihat kehidupan persaudaraan yang seperti mereka. Singkatnya, setelah berlatih selama 1 minggu, Asahi pun menjadi sangat bahagia karena dia telah mencapai level 10 dan membangkitkan beberapa skill baru. Salah satunya adalah skill bernama Escaping yang dapat dia gunakan untuk kabur dari pelukan Maria yang suka mengajak Asahi untuk berpelukan setelah menjalankan misi. いいだろアサヒ Akan tetapi, hal itu malah bikin Maya semakin bersemangat karena Asahi terlihat seperti mangsa yang mencoba kabur dari Maya. Namun tak lama dari itu, Asahi kembali mendapatkan panggilan dari Tanya yang pengen memberikan misi baru kepada Asahi. Di mana pada misi tersebut, Asahi harus mengalahkan seekor wyvern yang sedang mengamuk di perbatasan kota mereka. Untungnya, ketika naga itu akan melepaskan serangan kepada Asahi, datanglah Maria yang segera menyelamatkan Asahi dari serangan wyvern tersebut. Dan ternyata alasan Maria pengen kembali bertemu dengan Asahi karena Maria lagi merasa penasaran dengan kehidupan Asahi dan juga Maya. Lalu tak lama dari itu, datanglah Maya dengan komuk yang sangat kesal karena Maria kembali bertemu dengan Asahi sambil memperlihatkan melon besarnya kepada Asahi. Dan karena merasa kesal dengan hal itu, Maya segera memberikan ketupat lebaran kepada Maria akibat Maria yang sok akrab dengan Asahi.
Tapi pada keesokan harinya, Maya dan Asahi mendapatkan misi paling mengerikan dari Tanya, di mana mereka bakalan mengusir arwah jahat yang telah menjadi penghuni pada rumah terbengkalai. Dan Tanya pun mengatakan bahwa jika mereka dapat membersihkan rumah itu dari arwah tersebut, maka Asahi boleh menjadikan rumah itu sebagai tempat tinggal mereka yang baru. Mendengar hal itu, tanpa basa-basi, Asahi dan Maya segera berangkat pada rumah tersebut. Namun ketika sampai di sana, Asahi yang pengen membuka pintu depan merasakan tarikan yang luar biasa dari dalam pintu tersebut. Dan benar saja, ketika mereka berhasil masuk pada rumah itu, Asahi melihat hantu dan beberapa roh jahat yang telah menghuni rumah itu selama ratusan tahun. Akan tetapi, ketika hantu mencoba menyerang mereka, Maya berhasil menahan serangannya karena Maya punya kapasitas mana yang lebih besar daripada para hantu. Melihat Maya yang kebal dengan serangan sihir, hantu yang pada merasa kesal memutuskan untuk merasuki tubuh Maya agar mereka dapat menghabisi Asahi dan Maya sekaligus. 手に入れたぞ。 Untungnya, ketika Maya akan menyerang Asahi karena kemasukan, datanglah Maria yang datang setelah mencari Asahi sedari tadi. Dan demi menyelamatkan Maya, Asahi pun lantas meminta bantuan kepada Maria untuk menyelamatkan Maya tanpa harus bertarung dan menghancurkan rumah. Karena jika rumahnya hancur, maka misi yang mereka jalankan selama ini akan berakhir dengan sia-sia. Mendengar hal itu, Maria pun mendapatkan sebuah ide untuk menantang panco hantu tersebut. Dan jika Maria berhasil mengalahkan Maya, maka hantu itu mesti keluar dari tubuh Maya. Siapa sangka, sang hantu berhasil mengalahkan Maria dengan mudah. Kemudian sang hantu akan segera membunuh Asahi karena hantu itu telah menguasai tubuh Maya sepenuhnya. Namun di saat Asahi akan pasrah dengan nasibnya, secara tiba-tiba Maya malah memeluk Asahi karena Maya sebenarnya telah membasmi hantu tersebut dan selama ini dia hanya pura-pura kemasukan untuk menakuti adiknya. Setelah insiden tersebut, Asahi dan Maya segera membersihkan rumah itu sebaik mungkin dan menjadikannya sebagai rumah tempat tinggal baru mereka. Tapi pada suatu hari, ketika Asahi lagi mencari makan siang, Asahi nggak sengaja bertemu dengan gadis cantik yang pengen mengajak Asahi untuk makan bersama. Anehnya, ketika Asahi melihat aura dari gadis tersebut, Asahi pun merasa nggak asing dan seperti sudah pernah bertemu dengan gadis itu. Melihat Asahi yang telah sadar dengan penyamarannya, gadis itu pun memperlihatkan wujud aslinya yang ternyata merupakan Maria yang lagi menyamar. Alasannya karena saat ini Maria lagi pengen berkencan dengan Asahi tanpa diketahui oleh rivalnya yaitu Maya. Dan kebetulan karena Asahi juga sedang merasa lapar, Asahi pun lantas menerima tawaran tersebut untuk mencari makan siang bersama dengan Maria. Namun setelah makan siang selesai, Maria malah mengajak Asahi pada menara lonceng karena Maria pengen mengatakan suatu hal kepada Asahi. Dan ternyata Maria pengen mengajak Asahi berubah menjadi iblis karena Maria sangat pengen punya adik seperti Asahi. Lantaran setelah melihat kebersamaan Asahi dan Maya selama ini, sangat membuat Maria merasa iri dengan kehidupan mereka. Tapi Asahi lantas menolaknya karena Asahi masih pengen bersama dengan Maya yang telah merawat Asahi semenjak masih kecil. Apalagi saat ini, Asahi dan Maya sedang mencari cara yang tepat agar mereka dapat kembali dan pulang ke dunia asal mereka. Hingga pada keesokan hari, Asahi kembali berlatih dengan Maya untuk meningkatkan level Asahi menjadi semakin tinggi. Namun karena Maya sangat khawatir kepada adiknya, Maya pun suka menghambat pertarungan Asahi hanya untuk menyembuhkan luka ringan yang Asahi dapatkan. Dan karena kesal dengan hal itu, Asahi pun memutuskan untuk kabur dari kejaran Maya yang sangat khawatir kepada Asahi. Di saat yang sama, ada gadis cupu yang terjatuh di depan Asahi dan dia merupakan healer yang bernama Sophie. Dan nampaknya, dia baru saja bergabung pada guild hunter yang bernama Black Hunter. Melihat gadis culun tersebut, Asahi pun menjadi sangat prihatin karena biasanya gadis dengan kekuatan healer sering mendapatkan cacian karena dianggap sebagai anggota terlemah. Tapi beberapa jam kemudian, ketika Asahi pengen mengerjakan misi terbaru, tiba-tiba Asahi dikagetkan dengan teriakan yang sangat keras dari Tanya yang pengen meminta bantuan kepada Asahi. Kemudian Tanya menjelaskan jika saat ini ada beberapa hunter bernama Black Hunter yang belum pernah kembali setelah menjalankan misi pada runtuhan dungeon.
Saat mendengar hal itu, Asahi pun langsung mengajak Maya untuk pergi dan menyelamatkan Sophie yang mungkin lagi terjebak di sana. Lantaran seperti yang diketahui, kalau beberapa jam yang lalu, Sofia lagi pergi bersama dengan teman-temannya ke arah dungeon terbengkalai. Sementara di dungeon, para hunter lainnya telah berhasil dimakan dan monster pohon akan menjadikan Sophie sebagai makanan terakhirnya. Untung saja, sebelum monster itu memakan Sophie, Asahi dan Maya berhasil datang tepat waktu dan menyelamatkan Sophie bersama para hunter lainnya. Hingga setelah Sophie terbangun dari pingsannya, Sophie kembali teringat dengan wajah Asahi yang telah menyelamatkan Sophie seperti pahlawan kebenaran. Dan nampaknya semenjak penyelamatan tersebut, Sophie mulai menganggap Asahi sebagai pahlawan kebenaran yang diramalkan akan menjadi pahlawan bagi umat manusia. 私をどうか仲間にお加えください Namun tak lama dari itu, datanglah para anggota Black Hunter yang pengen memberikan hukuman kepada Sophie lantaran pada pertarungan tadi, Sophie hanya menjadi beban dan tidak berpartisipasi dalam pertarungan. Tapi Sophie segera membantahnya, mengatakan jika dia bukanlah healer yang lemah, hanya saja mereka yang justru nggak bisa bertarung dengan baik. Saat mendengar hal itu, Asahi menjadi sangat terkejut karena Sophie ternyata merupakan gadis bermulut pedas yang suka mencari masalah dengan orang lain. なんだこの子戦争の癒し系キャラ Oleh sebab itu, Asahi pun segera menggunakan bom asap untuk kabur dari sikap Sophie yang suka mancing masalah. Beberapa hari kemudian, Tanya mendapatkan berita darurat dari desa terpencil tentang invasi monster yang sedang menyerang desa tersebut. Dan karena invasi termasuk pada misi yang sangat sulit, Tanya pun segera memanggil Asahi, lantaran Asahi merupakan hunter peringkat tinggi yang tersisa di sana. Pada akhirnya, Asahi pun harus menerima misi tersebut agar reputasinya tidak terbongkar. Tetapi saat mereka sampai pada desa tersebut, para monster pun malah kabur karena mereka dapat merasakan aura mematikan di sekujur tubuh Maya. Dan supaya terlihat berpartisipasi pada pertarungan, Asahi akan membasmi beberapa monster yang terlambat kabur, sekaligus meningkatkan levelnya menjadi semakin tinggi. Namun saat mereka akan dibantai, para monster tiba-tiba memperlihatkan tarian aneh kepada Asahi, yang tiba-tiba bikin Asahi mengatakan cinta kepada Maya. ついに私の愛が弟に Mendengar hal itu, Maya menjadi sangat salting, mengira jika Asahi telah jatuh cinta kepada Maya dan pengen menikah dengan kakaknya sendiri. 誓います Tapi saat para monster kehabisan tenaga untuk menari, Asahi pun kembali sadar dan tidak lagi mengatakan cinta kepada Maya. Melihat hal itu, Maya pun mencoba untuk meniru gerakan para monster, berharap jika Asahi akan kembali terhipnotis lagi. Ya, meskipun pada akhirnya hal itu berakhir sia-sia dan Maya terlihat seperti ngelakuin tarian pemanggil lahan sawit. Hidup Jokowi! Di pagi hari, ketika Asahi pengen melapor keberhasilan misinya, Asahi menjadi sangat terkejut melihatannya yang tidak bekerja pada hari itu. Saat Asahi kembali, Asahi pun gak sengaja melihatannya yang nampaknya sedang berlibur karena pengen mengantar adiknya pada kota lain. Melihat Asahi yang sedang nganggur, Tanya pun meminta bantuan kepada Asahi untuk mengantar mereka pada kota lain tersebut. Dan karena gak pengen membiarkan Tanya pergi tanpa pengawal, Asahi yang merasa kasihan mengatakan kalau dia bakalan mengantar mereka pada kota itu. Namun saat mereka sedang berangkat pada siang hari, secara mengejutkan ada seekor naga wyvern yang merasakan kehadiran mereka. Melihat naga besar yang datang, Tanya pun menyuruh adiknya untuk santai karena saat ini ada Asahi yang bakalan menyelamatkan mereka. Mendengar hal itu, Asahi pun berusaha untuk menghadapi naga tersebut untuk menjaga reputasinya di hadapan mereka berdua. Tapi saat mereka akan terkena serangan semburan wyvern yang dahsyat, dari kejauhan, kita pun akan melihat Maya yang ternyata sedang ngebantu Asahi untuk menghabisi naga wyvern. Dengan begitu, Asahi juga dapat mempertahankan reputasinya agar Tanya tidak mengetahui kekuatan Asahi yang sebenarnya. Seiring berjalannya waktu, rumor tentang kekuatan Asahi semakin tersebar, mengatakan kalau Asahi merupakan hunter terbaik saat ini karena dia telah mengalahkan banyak monster dalam karirnya. Namun ketika para warga percaya dengan kemampuan Asahi, ada seorang gadis hunter bernama Ria yang merasa jika Asahi mungkin telah mendapatkan gelar itu dengan cara yang curang.
Oleh sebab itu, Ria pun memutuskan untuk bertemu dengan Asahi secara langsung untuk membuktikan jika Asahi memang adalah hunter yang curang. Sementara di lain tempat, ketika Asahi lagi menyelamatkan desa dari serangan monster, datanglah Ria dengan wajah yang kesal karena dia pengen membuktikan kebenaran tentang kekuatan Asahi. 一体何者なんだこの子は。まずい。 Tapi di saat Ria akan menyerang Asahi, secara mengejutkan, Asahi berhasil melepaskan tebasan yang sangat kuat dan gak sengaja menciptakan angin yang memperlihatkan celana Ria. 囚人監視のもと闘技場で Karena merasa sangat malu, Ria pun memutuskan untuk pergi sementara, mengatakan kalau dia bakalan kembali untuk menantang Asahi lagi. Kemudian dari atas pohon, Maya hanya dapat tersenyum karena dialah yang sebenarnya memberikan tebasan tadi. Hingga beberapa hari kemudian, duel pedang antara Asahi dan Ria akhirnya dimulai karena Ria pengen membocorkan rahasia Asahi kepada para penonton. Untungnya, karena Asahi punya skill bernama escaping, Asahi pun dapat menghindari setiap serangan Ria dengan sangat mudah. Melihat hal itu, Ria pun menjadi sangat kesal karena Asahi seperti tidak menghormati lawannya. Mendengarkan perkataan Ria, Asahi pun beralasan kepada Ria kalau Asahi merasa tidak nyaman ketika dia harus menyerang gadis secantik Ria. Yang padahal sebenarnya mah bukan karena gak pengen menyerang, tapi Asahi memang gak bisa melepaskan serangan apapun kepada Ria. 何としてでも見つけないと。手を狙えば。 こんなもの Namun ketika mendengar hal itu, Ria malah menjadi salting kepada Asahi karena Asahi terlihat seperti pria yang penuh sopan santun. Bahkan semenjak mengakui kekalahannya, Ria malah menjadi semakin penasaran dengan Asahi dan memutuskan untuk bertemu dengan Asahi. Setelah itu, Ria mengajak Asahi untuk mengerjakan misi bersama karena Ria pengen mengenal Asahi semakin jauh. Melihat Ria yang sedang menahan salting, pelayan Ria bernama Kano pun mengatakan kalau Ria sebaiknya menggandeng tangan Asahi agar hubungan mereka berdua semakin dekat. Tapi karena kekuatan Ria sangatlah kuat, 棒を取ってあげるとか singkatnya pada misi tersebut, Asahi dan Ria akan menyelamatkan beberapa hunter yang telah terjebak selama 3 hari pada hutan monster. Namun ketika mereka akan menyelamatkan para hunter itu, Ria malah ditangkap sama akar pohon dan berharap jika Asahi dapat menyelamatkan Ria. Akan tetapi, Asahi malah merasa salting karena Asahi nggak sengaja melihat celana Ria yang terlihat dari bawah. Akibat rasa malu yang sangat luar biasa, kencan Ria dan Asahi pun menjadi hancur karena Ria malah memperlihatkan hal yang memalukan kepada Asahi. Pada keesokan hari, ketika Asahi terbangun pada pagi hari, Asahi menjadi sangat terkejut dengan kedatangan Kano yang sedang meminta bantuan kepada Asahi. Dan ternyata Kano ingin meminta bantuan kepada Asahi untuk membantu rencana pelarian mereka dari rumah Ria. Karena setelah menjadi bangsawan selama ini, Ria pun menjadi sangat kesal dengan kedua orang tua Ria yang telah membatasi waktu Ria untuk menjadi seorang hunter. Kemudian dengan memberikan ketupat lebaran kepada penjaga yang menghalangi mereka, Ria segera mengajak Asahi ke rumah yang besar yang telah dia beli untuk menjadi tempat tinggal barunya. Melihat hal itu, Asahi pun menjadi sangat iri karena Ria dapat membeli rumah dengan mudah seperti menggunakan uang korupsi yang gak bakalan habis. Wah, murah banget. Beberapa jam kemudian, Tanya kembali bertemu dengan Asahi karena dia pengen memberikan misi yang terbaru kepada Asahi. Di mana pada misi tersebut, Asahi harus mengalahkan naga basilik, seekor naga yang terkenal dengan sisiknya yang sangat langka. Dan karena misi tersebut sangat merepotkan, Tanya pun menyarankan kepada Asahi untuk membangun party bersama teman-temannya agar mereka dapat mengerjakan misinya dengan mudah. Hingga saat kembali ke rumah, Asahi pun curhat kepada Maya tentang misi yang bakalan dia kerjakan bersama dengan teman-temannya. Di mana pada misi itu, Asahi bahkan mengalahkan naga basilik yang sangat kuat bersama dengan teman-teman hunter lainnya. Tapi pada satu sisi, Asahi merasa sangat khawatir jika para hunter lainnya akan melihat kekuatan Asahi yang sebenarnya. Mendengar hal itu, Maya pun mencoba untuk menenangkan Asahi, mengatakan kalau Asahi sebenarnya tidak selama itu.
Lantaran kalau melihat perjuangan Asahi selama ini, Asahi telah menyelamatkan banyak orang, dimulai dengan menyelamatkan Sophie sampai menyelamatkan desa dari invasi monster. Mendengar motivasi yang Maya berikan, Asahi pun kembali merasa percaya diri dan memutuskan untuk menerima misi yang telah Tanya berikan. Tapi pada keesokan hari, Asahi malah menjadi batu lantaran dia terkena serangan dari naga basilik. Untungnya, karena Maria merupakan keturunan Raja Iblis, Maria pun dapat menyembuhkan Asahi dengan beberapa sihir monster yang telah dia pelajari. しとるんじゃいや Namun karena misi memburu monster di hutan sangat membosankan, pada keesokan hari, Tanya akan memberikan misi yang terbaru kepada mereka agar mereka tidak merasa bosan lagi. Jadi pada misi tersebut, mereka akan pergi di pantai perbatasan untuk membasmi hiu yang telah menyerang masyarakat. Mendengarkan nama pantai, ekspresi Maya semakin bersemangat karena pantai adalah tempat yang berkaitan dengan hal-hal skibidi. Hingga ketika sampai pada pantai tersebut, mereka pun akan mengganti kostum mereka untuk menikmati air pantai yang sangat indah, berharap kalau berendam di pantai, maka hiu yang menyerang warga saat ini akan kembali datang karena terpancing dengan kehadiran mereka. しかしあのプラチナ輩の言葉はことにならないやつ皆様の結束 Hingga beberapa menit kemudian, ketika Tanya dan Sophie sedang menikmati kehangatan air yang sangat nikmat, secara tiba-tiba datanglah beberapa hiu monster yang datang setelah mencium kehadiran mereka di sana. Melihat para monster yang berdatangan, Maya lantas melompat setinggi mungkin, kemudian menghantam mereka dengan pukulan yang luar biasa. Akan tetapi, ledakan yang dihasilkan terlalu dahsyat dan Asahi malah tersedot ke dalam air sampai terdampar ke pulau yang tidak ada penghuninya. Untung saja, ketika Asahi kembali tersadar, Asahi ternyata tidak terdampar sendirian karena Maya malah ikutan terdampar ketika sedang menolong Asahi. Singkatnya di sana, mereka pun bertemu dengan beberapa pohon kelapa yang dapat mereka gunakan sebagai pasokan air sementara. Dan untuk saat ini, Asahi mesti bertahan hidup dengan Maya sembari menunggu teman-teman mereka yang datang untuk mencari. Hingga ketika hari menjelang sore, Asahi pun mengobrol dengan Maya tentang perasaan mereka satu sama lain setelah mereka terdampar pada dunia isekai. Dan Maya pun menceritakan perasaannya bahwa semenjak terdampar ke dunia ini, Maya dapat mempererat hubungan di antara mereka berdua. Bahkan perasaan Maya telah berubah menjadi cinta kepada Asahi, di mana yang awalnya menganggap Asahi sebagai adiknya, kini Maya telah menganggap Asahi seperti pasangannya. Namun tak lama kemudian, datanglah Sophie dan teman-teman lainnya yang berhasil menemukan mereka setelah mengejar Raja Hiu. Melihat hal itu, Maya pun menjadi sangat kesal kepada Raja Hiu karena Raja Hiu telah mengacaukan kebersamaan Maya dan juga Asahi. Oleh sebab itu, Maya lantas melepaskan serangan terkuatnya selama ini yang bahkan belum pernah dia pakai ketika bertarung dengan rivalnya yaitu Maria. Akan tetapi, kebahagiaan mereka di pantai tidak bertahan lama karena pada keesokan hari, kota Isopenia terkena banjir slime yang sangat besar, di mana saking kentalnya banjir tersebut, beberapa warga sampai harus mengungsi, bahkan ada masyarakat yang sampai terjebak karena kentalnya banjir itu. モンスターくんたち頑張れ Dan saat Asahi akan mencari tempat yang tinggi, Asahi pun gak sengaja melihat Tanya yang sedang terjebak karena kentalnya banjir. Setelah menyelamatkan Tanya dari banjir itu, Tanya pun lantas menjelaskan kepada mereka kalau banjir ini pasti merupakan banjir ciptaan yang diciptakan seseorang untuk menyerang kota. Mendengar hal itu, tanpa basa-basi, Maya dan Maria segera bergerak mencari pelaku yang telah menyebabkan banjir kental tersebut. Sementara itu, Asahi bakalan pergi menyelamatkan warga desa, termasuk adik Tanya yang masih terjebak di rumah Tanya. Kemudian, Asahi pun segera membawa mereka ke tempat yang aman, karena Asahi saat ini akan pergi untuk mencari inti dari para slime bersama Kano dan Ria. クオンは身軽で観察眼も鋭い。
Hingga setelah mencari cukup lama, mereka pun berhasil menemukan kristal biru yang diyakini sebagai inti dari slime itu. Melihat inti dari slime-nya, Ria pun segera menebaskan pedang untuk mengeluarkan kristal tersebut supaya Asahi dapat melempar batunya dan menghancurkan kristal inti. コアが動いた。 Untungnya, karena sihir pelempar batu Asahi telah mencapai level yang cukup tinggi, batu tersebut berhasil mengenai inti kristal dan berhasil mengalahkan slime tersebut. Di saat yang sama, Maya dan Maria juga berhasil menangkap pelaku yang telah menyebabkan bencana slime kepada mereka. Singkatnya, setelah masalah banjir selesai, Asahi lantas dinobatkan sebagai hunter terkuat karena telah menyelamatkan masyarakat dari musibah banjir. Bahkan pada malam hari, mereka pun segera mengadakan pesta makan malam bersama untuk merayakan keberhasilan Asahi. Tak lupa, Asahi juga berterima kasih kepada Maya karena Maya telah membantu Asahi selama ini untuk menjaga reputasi Asahi sebagai hunter tingkat tinggi. Dan yang pastinya, setelah insiden tersebut, Asahi dan Maya pun akan mencari cara secepat mungkin agar mereka dapat kembali pada dunia mereka yang asli.